Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ibtihal, mahasiswa IKIP Siliwangi dari Program Studi PGSD A3 2023. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Citra Mediana Pertiwi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi bilangan bulat pada garis bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk KM-nya, mohon dipersilakan. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk, agar kalian tidak mengantuk dan akan lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bilangan bulat pada garis bilangan. Ada yang tahu gak bilangan bulat itu apa? Nah, bilangan bulat adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini juga membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Membaca bilangan bulat ada dua, yaitu negatif dan positif. Contohnya, negatif 2 dibaca negatif 2. Negatif 5 dibaca negatif 5. 2 dibaca 2. 5 dibaca 5. Nah, 2 di sini yaitu positif. Karena positif itu tidak ditulis ya, anak-anak. Nah, di sini juga ada pengertian garis bilangan. Garis bilangan suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambaikan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Nah, berikut adalah contoh garis bilangan. Di sini ada garis bilangan. Nah, anak-anak, pada garis bilangan ini, yang di tengah ini disebut bilangan 0. Dan 0 ini netral ya anak-anak. Nah, dimulai dari angka 1 ke kanan, ini namanya bilangan bulat positif. Dan sebaliknya, dari angka 1 ke kiri, ini namanya bilangan bulat negatif. Nah, apakah kalian tahu bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli? Kemudian, gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Nah, contohnya bilangan asli dari mulai angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar operasi hitung pada garis bilangan. Di sini juga ada contoh soal. Ada seorang laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkah kakinya ke atas lantai berpetak. Mula-mula, Udin berdiri di titik 0. Kemudian, Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian, ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri di saat ini? Tuliskan pertanyaan di atas dengan garis bilangan. Nah, cara mengerjakannya, cara pertama, Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Hingga gambarnya jadi seperti ini.
Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9, dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat? Sifat yang pertama, operasi penjumlahan. Kalau operasi penjumlahan itu menghadap arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan. Berarti pengurangan itu berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif. Tanda positif ini berarti maju. Sifat yang keempat, tanda negatif. Dan sebaliknya, tanda negatif ini berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan contoh soal penjumlahan bilangan bulat berikut. 8 ditambah negatif 3. Langkah pertama, kita perhatikan dulu angka 8. Angka 8 di sini yaitu positif, sehingga anak tersebut maju ke kanan 8 langkah. Sekarang anak tersebut sudah berdiri di angka 8. Karena penjumlahan, maka arahnya tetap. Langkah selanjutnya, kita perhatikan angka negatif 3. Tanda negatif berarti mundur 3 langkah. Nah, posisi terakhir anak ada di angka 5. Jadi, 8 ditambah negatif 3 sama dengan 5. Contoh selanjutnya, negatif 7 ditambah negatif 2. Langkah pertama, kita tentukan posisi awal anak di angka negatif 7. Negatif 7 berarti mundur 7 langkah, karena tanda negatif itu mundur. Nah, langkah kedua, kita memperhatikan operasi penjumlahan, sehingga arah badan anak tetap. Dan yang ketiga, bernilai negatif, sehingga arah geraknya mundur 2 langkah. Nah, posisi terakhir anak berada di negatif 9. Jadi, negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 9. Selanjutnya, kita akan berlatih pada soal pengurangan. Soal pertama adalah 5 dikurang negatif 2. Langkah pertama, kita harus menyadari terlebih dahulu posisi awal anak, yaitu di positif 5, dan maju ke kanan sebanyak 5 langkah. Langkah kedua, kita harus memperhatikan operasi pengurangan. Nah, kalau pengurangan itu berbalik arah ya, sehingga anak akan berbalik arah. Dan di sini 2 bernilai negatif. Artinya anak akan berjalan mundur 2 langkah. Terakhir anak di angka 7. Jadi 5 dikurang negatif 2 sama dengan 7. Nah, mudah kan anak-anak materi hari ini? Ada yang ditanyakan? Apa ada yang kurang paham? Paham semuanya? Oke, baik.
Sekarang, kalau kalian sudah paham, Ibu mau ngasih tugas buat kalian ya. Nah, ini untuk penugasannya ya anak-anak. Ibu kasih waktu 30 menit buat pengerjaannya ya. Baik, anak-anak, waktu sudah habis. Kumpulkan tugas kalian di meja Ibu ya. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan lebih rajin lagi ke depannya. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.